salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan sekolah. Di hari pertama pendaftaran SMP, sehari itu 12.000 pendaftar lebih. Jadi anak miskin itu mendapatkan privilege. Jadi tidak usah khawatir kalau tidak diterima di negeri, masih ada sekolah swasta gratis. Jadi prinsipnya semakin rendah jenjang harus semakin mudah. Jangan ditambah-tambah persyaratan. Harapan orang tua itu tinggi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya para fans club atau pecinta dari Suara Banteng Semarang. Wow, metal ya. Nah, kesempatan hari ini saya Rahmuli Adiwibowo berkesempatan menjadi host nih di musim penerimaan peserta didik, ya kan? Atau kita bicaranya adalah SPMB online. Nah, kesempatan kali ini saya didampingi atau bersama dengan Pak Dr. Haji Muhammad Aksan SAG MKom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pak Aksan, ya tak? Selamat apa nih? Ya, selamat pagi. Dan juga ada Ibu Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar berdua? Sehat, alhamdulillah. Jumat berkah. Jumat berkah. Rasanya ya, kabar baik. luar biasa Pak, dengan lagi ribet begini, lagi sibuk begini dengan segala macam kompleks persoalan yang ada di SPMB. Masih berkesempatan hadir. Saya terima kasih Pak San, juga Bu Ida. Bu Ida ini Kepala Perwakilan Ombudsman udah berapa periode? Ini kedua Ya. Satu periode berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Kayak Mas Bowo ini. 5 tahunan. 5 tahun. Ya, jadi Ombudsman ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia untuk menangani persoalan-persoalan pelayanan publik apabila ada maladministrasi, ya silakan nanti warga masyarakat di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan Bu. Dan saya yakin fenomena Juni bulan Juni Mbak Ida sering banyak dapat aduan masyarakat atau laporan masyarakat terkait dengan sistem penerimaan murid baru ini. Nah, kita ke Pak Dr. Aksan dulu ya. SPMB itu tujuannya apa Pak? Ini banyak orang nih ini kan sekarang ini kan lagi ramai juga pengamat pendidikan dadakan. Ketika ada orang yang dia ngerasa gagal dalam proses SPMB, terus dia posting di media sosial, ya di grup-grup besar, terus mendapatkan tanggapan yang beragam. Nah, macam-macam tuh isinya segala macam. Kembalikan ke sistem yang lama, ke zaman orang tuanya waktu masih muda. Pakai NEM gitu ya. Pakai nilai Eptanas murni. Itu zaman kita. Saya nilai Eptanas murni ya nggak bagus. Kalau saya ceritanya tiga mata pelajaran ya waktu itu kalau nggak salah. Matematika, bahasa Indonesia, IPA. Ada masanya 5 juga. Ada masanya 5. Lain 3. Dan sebagainya. Pokoknya intinya mereka enak di zaman saya, ya enak di zamannya dia. Situasinya kita nggak tahu. Maka kita pengen tanya sama Pak Dr. Aksan ya, SPMB itu tujuannya seperti apa sebenarnya? Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmulyo. Selamat pagi pemirsa. Jadi SPMB itu sistem penerimaan murid baru. Kita buat sistem agar anak-anak calon murid yang akan sekolah itu mendapatkan fasilitasi dan kemudahan akses ketika akan masuk sekolah. Bisa saja semula belum sekolah, kemudian masuk sekolah, bisa saja semula sudah sekolah, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan itu pasti setiap tahun ada momen seperti ini setiap tahun. Begitu ada lulusan ya ada nanti naik ke jenjang yang lebih tinggi, atau yang semula belum sekolah sudah masuk usia sekolah dia harus segera bersekolah. Jadi tugas kami di pemerintahan adalah memfasilitasi kesadaran masyarakat yang
menyekolahkan anaknya ini dengan kemudahan, dengan akses yang lebih mudah. Tapi juga adil, begitu. Karena banyak kalangan toh, ada yang berpendapat bahwa ya yang dipakai harus prestasi saja. Gitu. Oke, dulu kita pernah ada di masa itu. Tapi yang terjadi kadang-kadang sekolah di satu tempat, tapi muridnya jauh semua. Iya, betul. Tetangga kanan kirinya itu malah tidak bisa masuk di sekolah tersebut. Ini kan juga fenomena yang tidak bagus. Akhirnya ujung-ujungnya ada kaca pecah. Oh iya, betul. Ada yang digembok Jengkel pagarnya. ya. Jadi oleh karena itu warga sekitar yang mana juga setiap saat, bukan yang setiap hari loh, setiap menit, setiap detik, Betul. secara langsung maupun tidak langsung, turut menjaga sekolah itu harus diberi apresiasi dengan cara diberikan kemudahan akses agar bisa melanjutkan ke situ. Prestasi juga kita perhitungkan, tapi juga ada satu masa anak-anak dari kelompok rentan, namanya yang miskin, dari keluarga miskin, banyak yang tidak bisa sekolah. Yang dipakai hanya prestasi, biasanya anak-anak dari keluarga miskin kan kesempatan untuk belajarnya juga berkurang, kesempatan untuk bisa les juga berkurang, gitu. Sehingga kalau hanya nem kalah, ya dia orang tuanya bisa ngeles-ngeles, kami kan tidak bisa. Oleh karena itu di SPMB itu juga diatur ada kemudahan bagi kelompok rentan agar ini juga diberikan ruang khusus sehingga kesempatan itu tidak bisa lebih adil bagi mereka. Ada lagi Pak Ramulyo, anak berkebutuhan khusus. Iya. Anak-anak berkebutuhan khusus itu kan sangat sulit akses pendidikannya. Mau masuk sekolah di SLB sekota Semarang ini, SLB negerinya hanya satu Pak Ramulyo, dan di daerah Tembalang. Anak-anak yang rumahnya ABK, sudah ABK, rumahnya di Tugu, mau sekolah di Tembalang kan ya kecil. Ditambah lagi karena jumlahnya hanya satu dan kapasitasnya sedikit, ya waiting listnya terlalu panjang, sehingga banyak anak ABK yang juga akses pendidikannya sulit. Ini di SPMB ini kita fasilitasi kemudahan. Pak, ini soal ABK menarik nih Pak. Ini baru tahun ini atau tahun sebelumnya Pak ABK? Tahun sebelumnya sudah ada. Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu ada, saya catat ada 3 jalur lah ya bahasanya. Ada jalur prestasi, domisili, afirmasi juga, terus satu lagi mutasi. Nah, dari ketiga aspek ini, presentasi yang paling besar yang mana Pak? Kan mesti ada presentasinya toh, untuk tadi bahasa panjenengan memberikan kemudahan orang untuk bisa bersekolah. Itu kan ada berapa persen. Nah, masing-masing presentasi ini punya maksud dan tujuan apa Pak? Persentase paling besar itu di jalur domisili. Domisili ya. Akamsi kalau anak sekarang. Iya, warlock. Warga lokal. Saya tahu. Berapa persen itu? Untuk jenjang TK dan SD, jalur domisilinya 70%. Wow. SMP 40%. Jadi pemirsa, kita ini ngobrolinnya untuk jalur jenjang TK, SD, SMP karena kita ada di wilayah pemerintah Kota Semarang. Kalau sudah bicara SMA, SMK itu menjadi kewenangannya pemerintah provinsi, gitu ya. Kalau SMP berapa persen Pak? 40%. 40% ya. Paling sedikit 40%. Tadi juga sama, SD paling sedikit 70%. Kalau yang SMP itu prestasinya Pak? Kalau prestasi memang hanya untuk SMP. Ya, jadi SMP. SD masuk SMP baru ada jalur prestasi. Betul. 25% paling sedikit. Nah ini juga kemarin ada yang komplain, ya kan? Udah bawa piagam internasional, mau daftar SMP. Wah udah heboh di media sosial.
Kami buka posko pengaduan. Begitu datang ke kami, saya jawab aja kan, nggak usah dinas ya. Ini jenjangnya internasional, nanti berlaku kalau SMP mau ke SMA. Jadi saya ini jadi humasnya bisnis. Mantap ya. Maksudnya tanda tangan. Oke, terus afirmasi Pak. Afirmasi, baik itu afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus maupun afirmasi untuk anak dari warga tidak mampu, itu paling sedikit 25% SMP ya. 25%. Kalau SD 30%. Oke, artinya sebenarnya memang pemerintah sudah memberikan ruang ya, dengan konsep keadilan dan setara melihat kondisi yang ada. Saya sepakat dulu, itu orang yang berprestasi ditaruh di satu titik sekolah, rumahnya jauh-jauh, rata-rata juragan-juragan gitu kan. Di satu titik, udah sekolahnya jauh, terus bikin macet jalanan lagi kan. Saya ngalamin juga, saya ngalamin peristiwa itu. Sehingga kemudian sekolah yang dimaksud menjadi sekolah favorit. Orang berlomba-lomba datang ke sana, dan akhirnya kemudian tidak ada yang orang-orang sekitar ya gigit jari. Mekanisme alur prosedur atau apa yang sudah dilakukan oleh dinas pendidikan, apakah ada proses evaluasi Pak? Ini kan tiap tahun ini kan pasti fenomena Juni ini kan pasti permasalahannya kan beda-beda ya, menurut orang tua siswa. Nah sekarang dari masukan-masukan ini saya yakin Pak, dari dinas kan juga bukan manusia sempurna nih, ini pasti ada juga salah ketik atau sekarang kayak kemarin ada laporan ke saya soal shutdown-nya sistem pada saat SMA, betul ya Mbak ya? Betul. Itu ada juga masuk ke saya Pak. Cuma ini kan persoalan teknis shutdown gitu loh. Ketika orang masukin atau begitu hilang, jadi kan waktu saya kira soal teknis kita tidak bisa menjawab. Nah ini bagaimana Pak? Evaluasi yang Pak Jenderal lakukan setiap tahun supaya sistem penerimaan murid baru ini ya sempurna, menuju sempurna lah. Ya baik. Jadi kalau evaluasi pasti kami lakukan setiap tahun. Dan ketika kami akan menyusun juknis, kemudian memperbaiki perwal, itu pasti melibatkan stakeholder, termasuk dari masyarakat, dari lembaga-lembaga pendidikan negeri, swasta juga kami undang selalu hadir. Sehingga kita ingin bahwa juknis itu bisa kita cermati. Dan evaluasi ini kan menyesuaikan dinamika Pak Rahmulyo. Jadi setiap tahun itu pasti ada dinamika yang berbeda. Tahun ini ada TKA, tahun yang lalu kan belum ada TKA, tapi baru ada namanya asesmen lokal Kota Semarang. Tahun sebelumnya tidak ada TKA, tidak ada asesmen lokal, jadi murni pakai rapor. Tahun kemarin belum ada TKA, baru ada asesmen, hanya asesmen literasi numerasi. Oleh karena itu tahun kemarin juga menyesuaikan dinamika tahun kemarin. Tahun ini TKA yang secara nasional dilakukan, baik di jenjang SD, SMP, SMA, ini baru tahun ini. Sehingga kita membaca dinamika TKA-nya. Kami juga melihat komposisi nilai anak-anak itu seperti ini. Untuk membuat formulasi agar ini adil dan fair. Nah, itu kemarin. Nah, sekarang gini Pak, tadi Pak Jenderal tahun ini ada TKA. Pertanyaannya sederhana, itu hal seperti itu disosialisasikan ke sekolah, terus kemudian sekolah ngomong sama orang tuanya nggak? Karena ada kejadian, anak ini digenjot TK-nya, informasi itu gitu kan, ternyata ada nilai rapot juga ikut menentukan, sehingga orang tua berpikir wah TK-nya aja saja, gitu sedemikian rupa, dia nggak sadar kalau rapot juga ikut menentukan. Tapi menurut orang tua ini, rapot itu subjektif, penilaian guru dalam tanda petik, bahkan mohon maaf ya, yang bersangkutan menuding Mbak Ida. Kalau saya sih orang hukum, saya mau ngomong ada buktinya nggak gitu ya. Nah, dia menuding bahwa subjektivitas guru dalam memberikan nilai rapot itu bisa saja dipengaruhi oleh unsur lain. Saya bilang Mbak, itu tuduhan seperti itu valid nggak? Saya bilang jangan sampai kemudian merusak sistem yang ada. Valid Pak, valid. Nah itu loh Pak. Nah, apakah kemudian hal itu
sudah benar-benar tersosialisasikan dengan masyarakat? Ya kalau sosialisasi sudah Pak Mulyo. Terkait dengan rapot itu juga kasuistik ya. Secara umum yang namanya rapot dari kelas 4 Betul. SD, kelas 5 SD, sama kelas 6 itu kan berproses panjang. Ya. Jadi malah sebagian orang menganggap ya rapot inilah yang sebenarnya objektif. Iya. Dan ini tidak hanya kognitif, Ya. tidak hanya pengetahuan, Ya, sikap tapi gitu ya. keterampilannya, Betul. sikap sehari-hari, Betul. terrefleksi Dinilai di rapot itu. Ya. Lalu TKA itu kan hanya kognitif dan itu ujian sesaat, tes sesaat. Betul. Ada kalanya anak itu Kemampuan rapotnya bagus, seseorang terhadap rapotnya bagus, tapi ada waktu Hmm. TKA. Itu mungkin karena sakit, karena sedang drop, nilai TKA-nya rendah. Jadi entah itu nilai rapot, entah itu nilai TKA, menurut kami sama-sama penting. Tapi kasuistik, ya Oke. kasus-kasus spesifik itu kan memang kadang terjadi. Yang itu menjadi ya kejadian khusus, tidak bisa kita generalisir. Tapi kan di dalam hal SPMB ini kan akhirnya dua aspek itu menjadi penentu Pak, ikut menentukan Iya. nilai prestasi seseorang kan gitu. Makanya saya bilang ada yang orang tua menganggap bahwa TKA itu menjadi sangat Betul. penting. Pak ini masalahnya persoalannya istilahnya terlalu banyak Pak. Iya, betul. Ketika orang bicara SPMB kayak kita gitu, tiba-tiba ada muncul TKA, orang nonton nih. Pak Bu ngomongin TKA ini, lagi ngomongin tenaga kerja asing. Iya. Padahal lagi Iya. makanya saya bilang, Iya, betul ya, ya. istilah ini terlalu banyak Iya. diganti-ganti Pak. Sebelum SPMB saya masih ingat loh Pak, PPDB. PPDB betul. Iya, toh? Betul. Aduh, terus ada lagi apa? Kenapa sih Pak harus diganti-ganti, nggak jadi paten satu aja gitu loh Pak? Yang jelas apapun namanya, kami di pemerintah daerah, dinas pendidikan harus menyesuaikan. Kalau di pusat diberi nama Iya. orang pusat ngasih nama SPMB, ya kami pakai nama SPMB. Ganti menteri, ganti nama Mbak nanti dulu ya kita. Iya. Pokoknya untuk Mbak nanti kita kasih. Jadi ini Pak yang bikin kadang-kadang masyarakatnya ada peserta pendaftar apa PPDB Murid. enggak peserta didik tuh Pak. Ayo, PPDB. sekarang PPDB baru. Makanya saya bilang bedanya PPDB sama SPMB itu apa ya? Masih ingat ya? Ingat saya. Apa ya? PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Singkatannya. Kan ya tetap beda. Iya. Singkatannya sudah beda. Kan SPMB, itu sistem penerimaan murid baru. Oke. Singkatannya beda. Nanti dalam pelaksanaan beberapa hal juga ada Beda. berbeda. Kalau dulu PPDB kan menggunakan jalur zonasi, Ya. SPMB menggunakan jalur domisili. Dan menurut saya yang melaksanakan baik pada masa PPDB zonasi maupun sekarang SPMB domisili itu lebih mudah dilakukan dengan SPMB domisili, lebih fleksibel dan itu. Jadi warga-warga domisili di Kota Semarang sekarang tidak ada yang tidak bisa daftar Pak. Bedanya zonasi sama domisili. Zonasi itu kan zona, gitu kan. Nah, dulu Wilayah apa itu? Kecamatan, kelurahan atau? ya itu pun memaknai zonasi juga beda-beda Pak. Nah iya Pak. Jadi sejak dulu kalau Kota Semarang memaknai zonasi dengan metode kami pemetaan wilayah. Betul. Tapi ada yang memaknai zonasi adalah jarak meteran rumah ke sekolahan. Dan itu sah-sah saja. Diregulasi dua-duanya boleh ya Mbak? Betul. Boleh. Dan di Kota Semarang kami tetap memilih pemetaan kewilayahan. Oke. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan semuanya diberi kesempatan yang sama. Jalur domisili. Ya sama sekarang. Hanya sekarang warga domisili. Warga domisili. Warga yang tidak punya KK Kota Semarang, Betul. tapi sudah berdomisili di Kota Semarang, itu punya akses untuk mendaftar. Dalam kurun waktu 1 tahun ya, kalau nggak salah ya. 1 tahun juga bisa, kurang dari setahun juga bisa. Ya. Dengan nilai yang berbeda-beda. Ya. Jadi ada warga-warga Kota Semarang, tidak punya KK Kota Semarang, sudah domisili di Kota Semarang, belum 1 tahun. Ya. Kami beri akses untuk mendaftar. Betul. Termasuk juga, untuk SMA juga masuk kan kategori itu kan. Berbeda nanti. Kriteria itu. Enggak, karena begini. Ketika mau masuk SMA dengan pengertian yang Pak Aksan sampaikan tadi itu,
banyak pondok pesantren laku keras. Iya. Iya kan? Nah ini yang saya maksud, istilah-istilah yang berbeda-beda ini kemudian akhirnya membuat masyarakat juga nggak gampang. Kita fokus di TK, SD, SMP aja deh Pak. Lah iya, makanya Saya pusing kalau mikir SMA SMP. Oke, Pak Hasan ya, SPMB 2026 ini masih ada kelemahan nggak? Sejauh ini kalau kelemahan pasti ada, tapi semakin keren. Nah, iya makanya ini baru kali ini saya dengar istilah kurang sih tapi keren gitu kan. Loh, kalau kekurangan pasti ada. Makanya bisa diceritain nggak nih? Jadi kerennya begini, kerennya mulai dari pendaftaran, lalu pengumuman, sampai daftar ulang. Itu aksesnya sangat mudah. Enggak ada kesulitan. Bayangkan Pak Ramulyo, di hari pertama pendaftaran SMP, tanggal 22 kemarin, sehari itu 12.000 pendaftar lebih. Tapi bisa terlayani semua dengan baik. Antrean di Dinas Pendidikan di posko itu hanya 350-an. Itu pun bukan semua pengaduan dan minta dibantu. Karena memang kami harus buka loket untuk melayani anak ABK. Betul. Yang memang sudah ada SK-nya tinggal daftar. Kami melayani anak-anak kelas khusus olahraga yang memang sudah seleksi sudah selesai dan tinggal mendaftar. Jadi itu jumlahnya KKO itu 32, anak ABK 200. Dan ditambah orang tua yang gaptek, bukan gaptek sih sebenarnya. Kalau kakaknya luar kota kan tidak bisa daftar online Pak. Kan begitu karena kita belum punya data mereka. Maka memang harus dibantu input datanya. Betul, harus dibantu di sekolah. Tapi kan juga orang tua yang kemudian mohon maaf tidak mempunyai kemampuan untuk Betul. Jadi kalau warga Kota Semarang, anaknya sekolah di Kota Semarang, anaknya sudah ada di data nominasi gaptek, itu di sekolah-sekolah sudah kami instruksikan untuk memberikan pelayanan, membantu pendaftaran online. Yang memang sudah bisa tapi tidak bisa. Aslinya bisa langsung online, tidak perlu input data. Itu tetap kami. Ada ruang yang diberikan oleh dinas bahwa sebenarnya online tinggal klik-klik gitu kan. Tapi kan ada orang tua yang dia sangat hati-hati, takut dia nggak paham nih istilah baru. Tapi sekarang informasi dari sekolah-sekolah yang begitu sedikit sekali. Sedikit ya, karena sedikit sekali. Besok 10 tahun yang akan datang lebih sedikit lagi. Karena kan mengikis orang-orang yang itulah maka kami bikin sistem bahwa semua data yang dibutuhkan termasuk nilai apapun sudah ready di dalam sistem itu. Begitu mau mendaftar orang tua sama anaknya tinggal masukkan NIK sama tanggal lahir, data dia sudah tersaji semua. Termasuk kalau dia desil 1 sampai 5. Udah ada semuanya. Tinggal lanjutin mau pilih domisili, mau pilih prestasi, pilih afirmasi atau sudah tinggal lanjutin selesai. Gitu. Oke, ini Pak, saya mau bicara soal desil ya. Desil ini juga riskan menurut saya. Kalau saya baca itu menjadi salah satu persyaratan diterima itu yaitu desil 1 dan desil 1 sampai 5. 1 sampai 5. Artinya orang itu bila mana masuk di dalam daftar desil 1 sampai 5 yang sudah tersistemasi itu, dia nggak perlu yang namanya pakai tambahan surat-surat lain kan gitu tuh. Nggak perlu. Misalnya kan ada tuh yang biasa ya. Ada saya bilang SKTM. Ini apa masih musim nih ya? Istilah SKTM ini saya nggak itu. Tapi buat saya begini Pak, harapan orang tua itu tinggi, gitu kan? Sehingga apapun upaya yang akan dilakukan, dia pasti akan lakukan demi anak bahasanya gitu. Cuma kan kadang-kadang nggak fair. Orang tua bisa bilang seperti itu pas di bulan-bulan Juni, Baida. Bulan-bulan sebelumnya proses belajar mengajar dia kemana? Maka soal desil itu Pak, ya jadi pemirsa atau siapapun, kalau dia sudah terdata di dalam desil 1 sampai 5, ya sudah otomatis. Kalau dia menggunakan sistem afirmasi. Oke, Pak Hasan, saya persilakan ngopi dulu. Sekarang giliran ke Mbak Ida aja yang paling kita kan bernostalgia ya. Mbak Ida,
Udah berapa banyak nih pengaduan di Kota Semarang terkait SPMB, Pak? Ya, jadi kami harus apresiasi ya kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang karena banyak pengetahuan termasuk juga saran-saran perbaikan kami baik kepada Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten kota lain sumbernya dari Pak Aksan nih, jauh sebelum Pak Aksan. Jadi sistem terintegrasi sampai dengan bagaimana sistem itu sudah disediakan lebih dahulu. Nilainya sudah, domisili seterusnya itu adalah dari Kota Semarang. Nah, sehingga minim pengaduan yang untuk pendidikan di Kota Semarang. Kalau sekarang TK, SD, SMP. iya, baru ada satu, itu pun belum disebutkan spesifiknya, hanya menyebutkan katanya ada transaksi jual beli di SDX. Lah kami tanyakan panah kronologinya atau mungkin kami bisa dibantu informasi detail. Tidak ada Pak Hasan, sehingga kami sementara ini belum ada pengaduan yang ke Ombudsman karena kami mendorong agar selesai di Dinas Pendidikan Kota Semarang supaya kami mikir yang lain lah loh. Kota Semarang diselesaikan Pak Aksan sama Mas Bowo. Tapi nggak apa-apa kalau bulan Juni itu kita emang udah siap-siap Mas Bowo, pasti pusing. Tapi yang membuat kita nggak pusing, semangat karena Juni kan juga bulannya Bung Karno, jadinya semangat saya. Oke. Wah, ini luar biasa nih minim pengaduan. Itu berarti apa, Mbak? Fenomena ini menandakan apa? Menandakan masyarakat ini sudah hopeless. Percuma ya saya ngadu juga percuma ini. Atau memang ya sistemnya sudah berjalan dengan baik. Ya, satu sisi itu. Yang kedua, karena kami memang selalu menyampaikan kepada masyarakat agar tolong adukan disampaikan dulu ke dinas. Karena dinas itu kan yang langsung punya kebijakannya, juga lebih cepat, dan kalau diadukan ke Ombudsman ada dampaknya. Dampaknya apa? Kalau memang yang salah penyelenggara ada konsekuensi sanksi. Nah, makanya kita mendorong supaya penyelesaian pengaduan oleh dinas maupun oleh sekolah dan satuan pendidikan itu dimaksimalkan. Sehingga bahasa kami di Ombudsman itu pilihan terakhir untuk menyampaikan pengaduan. Karena tadi ada dampaknya, Pak. Jadi kalau mengadukan ke Ombudsman bukan semata-mata selesai. Kami akan lihat misalnya Pak Aksan dan teman-teman sudah benar belum. Kalau ternyata ada maladministrasi terbukti, maka ada sanksinya karena merugikan masyarakat dan pelayanan publik, ada sanksinya ya Pak ya, baik sanksi sebagai PNS, sebagai ASN maupun sebagai penyelenggara pelayanan. Diharapannya tolong Pak Hasan maksimalkan sebaik-baiknya supaya kami mikir yang lain, kota yang lain maksudnya sama pengaduan di SMA SMK. Silahkan diurusi Pak Bowo dan Pak Hasan. Tapi enggak, kita tetap komitmen dan untuk Kota Semarang Mas Bowo kita jauh-jauh hari sudah mencoba memitigasi risiko-risiko melalui perbaikan di regulasinya. Mungkin Pak Hasan masih ingat ya, yang ketika kami agak fight soal tolong jangan dicantumkan ijazah untuk PAUD. Ingat ya Pak? Karena itu nanti akan menambah persyaratan, menyulitkan. Jadi prinsipnya semakin rendah jenjang harus semakin mudah. Jangan ditambah-tambah persyaratan. Nah, tambahan persyaratan itu adalah untuk katakanlah ketika dari SD ke SMP atau ke SMA SMK. Atau kalau besok sudah semuanya sudah tercukupi, ya nggak usah ada lagi syarat-syarat yang menyulitkan. Cukup ketika masuk kuliah. Tapi kalau kuliah semakin mudah, nanti pokoknya semua orang yang mau sekolah kita dorong supaya semakin mudah. Itu Mas Bowo, sehingga mungkin semakin kecil pengaduan di Kota Semarang ke Ombudsman. Ya, itu keren tuh, saya pikir Pak Hasan. Ini yang bilang keren tuh malah begini, meminimalisir persoalan dari bawah. Karena ya oke lah, katakanlah untuk syarat masuk TK sendiri itu kan nggak ada ketentuan harus berKTP Semarang. Kan itu Pak, artinya siapapun yang tinggal di Kota Semarang, dia boleh TK loh Pak ya. Memang anak masuk TK itu tidak harus punya KTP. Nah, makanya karena TK iya. Maksudnya kakak, maksudnya gitu. Ya, jadi maksud saya. Ya, serius banget soalnya. Malah yang serius Pak Bowo ya. Lanjut. Enggak. Karena ada kejadian gini. Jadi Pak, saya mau masuk SD nggak bisa gini. Mbak, coba cari SD di sekitarnya. Saya cari, udah nggak bisa Pak. Gitu. Loh kok nggak bisa? Saya bilang, loh itu Panjenengan tuh orang tuanya kakaknya mana? Kakaknya Cilacap, ya tuh. Nah kalau SD dari TK ke SD, ya kan gitu tuh Pak. Karena memang itu kita berikan prioritas buat warga Kota Semarang. Tapi kalau yang TK
siapapun yang mau. Nah itu loh maksudnya. Kemudahan seperti itu untuk jenjang tingkat ini udah. Yang penting anaknya mau sekolah udah Betul, bagus. kira-kira begitu lah. Sama tadi Mbak Ida punya apa? Usulan-usulan apa yang soal tadi dibicarakan ya? Jadi gini, kalau bicara soal SPMB ataupun dulu PPDB, semangatnya menurut kami itu banyak samanya, walaupun namanya boleh ganti-ganti, yaitu bahwa memastikan yang dulu tidak ada, tolong ini dipahami oleh masyarakat ya. Dulu tidak ada semangat ini ketika NEM, adalah semangat untuk memastikan kelompok yang paling miskin, kelompok yang paling rentan itu dapat sekolah. Ini tidak ada pada saat kita pakai NEM. Tidak ada juga saat kita pakai ujian tulis nanti. Itu mulai ada ketika kita mencoba mengatur. Yaitu bahwa anak miskin harus didahulukan. Nah, otomatis ketika ada hak anak miskin didahulukan, maka ada hak lain-lain yang mungkin merasa terusik. Wah, kok sekarang jadi semakin sulit toh? Karena dulu nggak mengatur anak-anak miskin. Jadi anak miskin itu mendapatkan privilege kalau dalam bahasa kami. Itu dalam istilah pelayanan publik. Jadi salah satu indikator ombudsman ketika menilai pelayanan publik adalah sejauh mana komitmen dalam melayani kelompok rentan yang paling miskin. Makanya tadi kita punya ide, coba besok ke depan Pak Asa, bisa nggak kita upayakan, ini udah mulai bagus sekali, ABK ini baru ada di Kota Semarang lagi-lagi, didahulukan. Nah coba besok kita dahulukan anak-anak yang miskin. Mungkin nggak harus semuanya Pak, paling nggak dari 1 sampai dengan 2. Itu harus masuk dulu. Supaya apa? Supaya mereka dipastikan bisa sekolah. Kalaupun nanti ada hambatan, nggak bisa masuk karena ada hal lain-lainnya, kita masih punya waktu untuk memberikan solusi. Sehingga kita komitmen betul pengentasan kemiskinan harus inline dengan layanan dasar, yaitu pendidikan. Kenapa? Karena kita selalu paham betul bahwa salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan sekolah. Harus di sekolah dulu. Kita paham betul kalau mereka sudah sekolah akan ada perbaikan. Dia mendapatkan pendidikan yang layak. Otomatis cukup punya katakanlah kemampuan untuk bisa hidup dengan layak. Kenapa? Karena bisa kerja di sektor formal. Coba kita pikirkan sekarang. Anak-anak miskin punya kendala masuk sekolah, akhirnya mereka nggak bisa masuk ke negeri, swasta nggak punya uang, akhirnya muncullah kemudian pilihan putus sekolah, atau bahkan mereka terpaksa kerja sebagai pekerja anak, atau bahkan mereka muncul sebagai anak-anak yang bekerja di luar sektor formal, yang itu nggak ada perlindungannya. Jadi sekali lagi, masalah anak-anak miskin ini adalah efek domino, bukan semata-mata soal sistem. Hasilnya gimana? Nah, inilah yang sering kami sampaikan, bahwa setelah ini pun Pak Arsan, menurut kami tetap perlu kita melakukan effort khusus untuk memonitor apakah semua anak miskin sudah sekolah. Kalau belum, kita maksimalkan. Misalnya untuk di DPRD Kota Semarang, coba dialokasikan sedemikian rupa untuk bisa memberikan katakanlah intervensi kepada mereka. Atau mungkin juga ada lembaga filantropi lain, ada Basnas. Kalau dari Muslim, ada mungkin juga dari kelompok-kelompok, sehingga tidak ada alasan atau bukan alasan, tidak ada satupun anak miskin yang tidak sekolah. Kita tidak bisa memaafkan itu. Saya sepakat itu Mbak Ida. Jadi karena memang efek dominonya luar biasa. Bayangkan kalau kemudian mereka tidak terakomodir, ya ini fenomena yang 2-3 tahun berlangsung, malam-malam pada bawa alat-alat segala macam. Itu memang muncul dari situ. Pasang moga-moga menjadi catatan evaluasi kita ke depannya Pak. Loh, ini kan kita sudah punya inovasi terobosan buat memfasilitasi anak miskin itu sudah. Jadi di SPMB baik SD kemarin maupun SMP Pak Bowo Kota Semarang itu, kita dulu juga agak pusing baik anak dari keluarga tidak mampu itu jumlahnya melebihi kuota yang tersedia. Jadi kuota yang tersedia di SMP negeri ini ya, Para Mulyo kan 11.000 sekian. Berarti kalau 25%-nya itu hanya 2.700-an. Jadi SMP negeri hanya bisa menampung sesuai kuota 2.700-an anak dari keluarga tidak mampu. Padahal yang mendaftar sekarang, yang itu anak dari keluarga tidak mampu itu sudah 3.900. Oh iya, tetap ada. Tapi kita punya terobosan yang afirmasi anak miskin itu tidak hanya
pilihannya di sekolah negeri, tapi juga di sekolah swasta gratis. Oh iya. Dan itu iya. tersistem. Sehingga mereka kalau tidak diterima di sekolah negeri, secara sistem sudah nanti masuk di sekolah swasta. Ya. gratis. Maka nanti karena pendaftar dari keluarga tidak mampu 3.900, kuotanya sekitar 2.700, yang 1.200-an secara otomatis sudah nanti masuk ke sekolah swasta gratis. Oke. Kami ingin memastikan, yang pertama begini, banyaknya anak yang tidak mampu ini tidak mengganggu kuota Ya. jalur yang lain, tidak mengganggu kuota jalur prestasi, Oke. tidak mengganggu kuota jalur domisili. Domisili, Ya. iya. Jadi kuotanya tetap, tetapi mereka tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan gratis, Sekolah lain. gratis. Ya. Nah, Oke. jadi Memang nyarinya gratisnya aja. Iya. ya Iya dong. nanti Rata-rata kan begitu, Pak. Ya. Mereka negeri berat, negeri gratis, Ya. swasta. Nah, Ya. kita pemerintah mengantisipasi kasih sekolah gratis. anak dari keluarga tidak mampu itu rentan putus sekolah. Betul. Betul. Kan itu. Betul. Dan rentan putus sekolahnya karena tidak bisa bayar. Maka solusi terbaiknya adalah memberikan layanan kepada mereka pendidikan yang tidak Oke, bayar. betul. Maka PR berikutnya kan gini, memastikan bahwa kuota anak miskin itu memang ditempati oleh orang yang benar-benar miskin. Ya. Karena begitu kuota anak miskin yang terbatas, tapi malah ditempati oleh orang yang tidak berhak, artinya orang-orang yang benar-benar miskin semakin terpinggirkan. Sehingga PR-nya kita kemudian Pak Aksan adalah memastikan bahwa kuota untuk afirmasi anak miskin betul-betul digunakan oleh orang yang miskin. Kalau yang tidak miskin tidak boleh menggunakan kuota anak miskin itu. Oke. Dan kembali ke Pak Aksan. Ya. Pak, swasta gratis untuk mengakomodir calon siswa yang lewat dari negeri. Afirmasi. Ya, negeri lah. Ya, negeri. negeri. Ada syaratnya juga nggak, Pak? Syaratnya sudah masuk di sistem. Jadi begitu orang tua masuk sistem pendaftaran, dia terdeteksi desil 1 sampai 5, maka otomatis punya pilihan sekolah negerinya 2, Iya. sekolah swasta gratisnya 2. Iya. Dari mana kami dapat data desil 1 sampai 5? Bisa. Itu adalah pemadanan DTSEN dari Betul. Dinas Sosial. Betul. Jadi, sepakat. Makanya saya bilang, berarti tetap ada syaratnya yang masuk masa gratis, syarat desil 1 sampai 5. Sekarang, apakah itu menjadi syarat yang mutlak, Pak? Ketika kemudian ini orang, ya mohon maaf ya, nggak mampu, rentan, nggak masuk desil 1 Sampai 5, terus kemudian nggak masuk di negeri karena domisili atau afirmasi. Mau masuk swasta mau masuk gratis, swasta. boleh, swasta gratis boleh, tapi offline. Oh, maksudnya apa gimana, Pak? Ya tidak lewat Oke. Ya. online Ya, SPMB, ya, ya. dia offline. Ya, Datang ke sekolahan. Sepanjang kemudian Sepanjang apa? di sana masih Masih terpenuhi kuotanya, masih bisa masuk. Tapi masih bisa kok, masih Masih banyak bisa. yang terpenuhi. Mbak Ida, Ya. ini semangatnya Pemkot di sini bagus nih. Bagus. Ya, itu yang kami sebutkan Ya. dengan sapu jagat tuh. Nah, Masalah ya sapu SMP jagat. menyediakan sekolah swasta gratis tujuannya untuk menghindari yang namanya putus sekolah di 9 tahun wajib belajar Ya. itu Pak ya. Pertanyaan Praktek ini yang kami usulkan ke dinas provinsi dan mulai diadopsi 2 tahun terakhir. Jadi kami berangkat dari praktek baik di Kota Semarang itu dalam tanda petik ya, mengusulkan tahun 2021 kok belum terlalu dini ya. Dan tanda petik kita memaksakan, memaksakan praktek baik di Kota Semarang sekarang sudah ada di distrik provinsi, tapi Ya. memang masih terbatas. Sekarang baru bisa 5.000 masuk ke sistem. Nah, yang offline ini yang masih perlu kita bahas tadi. Makanya kita perlu namanya pasal sapu jagat, yaitu pasal pemerintah daerah, dalam ini kepala daerah dan DPRD wajib memikirkan bagaimana kalau ada kondisi seperti itu. Prakteknya baru dilakukan kemarin oleh Pemkab Wonogiri. Jadi Pemkab Wonogiri meskipun kewenangannya hanya sampai SD SMP, tapi karena ada kasus cukup banyak anak-anak nggak masuk SMA SMK, akhirnya Pemda Wonogiri berkoordinasi dengan DPRD provinsi, Dinas provinsi memberikan kuota khusus 35 anak disekolahkan di sekolah swasta.
Nah, menurut kami ini juga penting Pak Aksan nanti ke depan jadikan skema nanti di ujung ya tadi Pak Mas Bowo pasal tabu jagat. Jadi kalau sampai ada kondisi seperti itu, maka pemerintah harus hadir. Hadir itu ya siapa? Kepala daerah, dalam ini wali kota, beserta jajaran dengan Mas Bowo sebagai representasi legislatif. Oke, Mega tadi semangatnya sama untuk menghindarkan orang atau anak yang putus sekolah. Pemerintah Kota Semarang buat yang namanya SMP swasta gratis, gitu ya. Ini linear nggak sih dengan provinsi yang dia punya wilayah di tingkat untuk urusan SMA dan SMK? Artinya linear begini, ketika ini pemerintah kota jagain supaya jangan ada yang putus sekolah masukin sekolah swasta gratis, begitu selesai dari swasta gratis, ini SMA, SMK, ada nggak nih pemerintah provinsi yang nampung mereka? Ya, per 2 tahun terakhir linear, karena apa yang kami sebutkan di SMA SMK juga mempraktekkan seperti yang dilakukan oleh Kota Semarang. Walaupun memang jumlahnya belum bisa menjangkau semua, karena kan coverage dari provinsi kan 32 kabupaten kota. Tapi kan terus bertambah. Jadi di tahun 2025 misalnya katakanlah baru ada sekian, kami nggak hafal jumlahnya, tapi di tahun ini menambah lagi. Nah, bahkan selain katakanlah sistem tadi, bahkan kalau misalnya pahitnya ada kasus yang benar-benar nggak bisa sekolah, tadi ada jalur sapu jagat, yaitu offline yang diinisiasi oleh Bupati, karena Bupati Wali Kota dengan DPRD baik kabupaten maupun provinsi. Ini yang coba kita lakukan dan ini dilakukan udah 2, Klaten kemarin 2025 sama Wonogiri. Dulu juga pernah di Wonosobo ya, tapi memang belum semuanya bisa sesuai karena terbatas kuota tadi. Tapi praktek baik dari Kota Semarang terus kita sampaikan kepada provinsi maupun kabupaten kota yang lain. Ya Mbak, harapan kami sih Mbak Ida juga bisa membantu menyampaikan suara ini kepada pemerintah provinsi yang program ini tidak hanya bicara di 35 kabupaten kota, ya semuanya ada gitu tuh Mbak, ya kan? Ketika misalkan tadi kuota nggak mampu berapa 3.000-an orang gitu Pak ya, dianggapnya gitu ditampung di SMP swasta gratis, mau ngelanjutin ke SMA, adanya di daerah Salatiga atau di mana, kejauhan Mbak. Terus kasih tahu sama yang ngopeni orang Jawa Tengah kan ada dia ngopeni. Ya ini yang terus kami lakukan ya, dan ini sudah dimulai ya, paling nggak tahun ini sudah tambah kuotanya, dan pasti nanti setiap akhir SPMB kita kan punya namanya temuan-temuan pengawasan, baik temuan yang positif maupun negatif terus kita kawal. Termasuk kita sedang mengawal berdirinya sekolah-sekolah baru di wilayah-wilayah yang blank spot. Itu kita kawal betul. Kalau kawal baik-baik agak sulit ya untuk kita pepet. Terus pepetnya banget lah. Ya gitu, kira-kira begitu lah. Oke Pak Aksan. Saya pikir SPMB udah selesai lah ya. Belum selesai. Bukan maksudnya gini. Segala macam problematikanya SPMB ini sudah rampung. Panjenengan ini soal backgroundnya pendidik Bu. Pendidikan Ustadz juga. Ustadz juga, guru agama juga, gitu kan. Masalah Muhammad gitu. Dunia akhirat. Jadi sehingga kemudian ya ini konsep meritokrasi, kemudian the right man, the right place ini sudah ada. Bayangkan kalau beliau ini seorang teknokrat, ya suruh danain dinas pendidikan ya mumet kitanya yang mumet bukan jadi yang. Nah jadi maksud saya fenomena Juni itu udah clear Pak sebenarnya. Alhamdulillah Bu Ida selaku kepala perwakilan ombudsman ngomong Kota Semarang minim pengaduan, kan berarti sistemnya bagus ya, atau dugaan lain seorang tuh udah males lah ngaduin ya kan, terus masuk swasta aja lah udah, kita yang salah orang tua kan kayak gitu. Tapi kami DPC PD Perjuangan Kota Semarang tetap membuka posko aduan melalui Instagram, melalui media sosial, di TikTok, Instagram. Karena ini memang zamannya begitu. Silakan aja warga masyarakat Kota Semarang yang pengen menyampaikan unek-uneknya soal SPMB atau mungkin masukan-masukan Pak Hasan. Untuk evaluasi ke depannya di @pdip Kota Semarang di Instagram. Jika kemudian ya kita menyesuaikan dengan kondisi zaman lah Pak. Ini
kalau bahasa saya ini bagaimana kita menyenangkan orang tua yang lagi Pusing. resah dan bising. Galau-galau. Ya, saya pernah baca juga di komen tuh ada tulisan begini. Saya datengin ke sekolah, malah sekolah ada guru di sekolah ngomong seenaknya, memang anakmu aja yang nilainya jeblok. Itu kan maksudnya gini Pak, ya. Kita harus mungkin itu ada Pak. Ya. Mungkin kalimat itu ada. Artinya apa? Guru-guru siapapun gitu ya, yang memang berkepentingan terhadap urusan pendidikan, tolong ditata juga Pak. Barangkali dia keceplosan juga, dia ngomong, oh memang aja anakmu yang ada juga yang kemudian datang ke saya sok tahu gitu, Pak ini mau masuk sekolah di SMP, asalkan ada orat-oratan dari anggota dewan bisa masuk. Ini siapa yang ngomong kayak gitu? Suruh ketemu sama aku yang ngomong. Ternyata pesan berantai Pak. Dari ini stop Pak. Nah, yang kayak gitu. Saya tuh sekarang udah kebal beda. Hampir 5 tahun ini saya mohon maaf sama masyarakat tidak bisa membantu urusan sekolah. Gitu kan. Kalau urusan yang lain saya bisa bantu, tapi urusan sekolah saya mengambil. Saya jelasin alasannya. Nah sekarang ini Mbak, statement saya mohon maaf tidak bisa bantu itu dipakai sama teman-teman anggota dewan yang lainnya untuk menjawab pertanyaan dari coach. Saya bisa nambah sedikit Pak Ramulyo. Oh boleh. Dia baru ngomong nih. Ya tahu posting statement ya. Silakan. Jadi kami Dinas Pendidikan Kota Semarang itu sangat senang dengan animo masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya. Kami juga senang anak-anak ingin pada sekolah. Jadi tentu kami berikan kemudahan. Wong yang tidak mau sekolah aja kami dorong biar mau sekolah. Oke. Nah ini yang pada mau sekolah ya kita layani agar cepat-cepat bisa dapat sekolahan. Dan di Kota Semarang itu sekolah itu ada sekolah negeri, sekolah swasta gratis, sekolah swasta berbayar. Jadi tidak usah khawatir kalau tidak diterima di negeri masih ada sekolah swasta gratis. Dan tidak usah khawatir sekolah swasta berbayar itu kuotanya masih cukup banyak untuk menampung seluruh warga Kota Semarang. Berbayar juga macam-macam Pak Ramulyo. Ada yang murah, ada yang agak mahal, ada yang mahal. Jadi masyarakat Kota Semarang bisa memilih. Yang terpenting anaknya sekolah. Baik negeri, swasta gratis, swasta berbayar, semuanya di bawah pembinaan dan naungan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi tidak usah risau, tidak usah khawatir. Demikian Pak Ramulyo. Oke, terima kasih. Ini luar biasa benar-benar Pak Guru ya. Campur Ustadz ya. Halus banget nih kalau semua panitia SPMB begini semuanya asik ya. Semuanya maklum gitu. Bu Ida, monggo silakan. Itu yang sering kami sampaikan ya Mas Bowo, Pak Ahsan, bahwa SPMB itu harus dimaknai itu sebagai pelayanan. Pelayanan itu ya harus demikian rupa, prima. Tidak boleh ada perilaku-perilaku yang tidak patut. Itu adalah bentuk maladministrasi. Kalau sampai ke ombudsman, kita nggak toleransi sedikit pun. Jadi bahkan ucapan, tindakan, gestur bahkan, Pak Ahsan sekaligus ditekankan lagi bahwa SPMB ini pelayanan. Pendidikan itu pelayanan. Sehingga yang namanya pelayan itu ya harus prima. Kita sedang melayani masyarakat, kalau saya panjang-panjangkan, sedang melayani masyarakat yang membayar pajak, yang itu adalah sumber dari dan seterusnya ya. Ini harus penting sekali. Kami sering sampaikan, tidak senyum itu sudah bentuk pelanggaran karena tidak prima, apalagi sampai seperti itu. Nah, tolong Pak, kalau perlu di highlight agar dijaga sikap. Kenapa? Karena orang tuh lagi pusing anaknya nggak dapat sekolah, jatuh tempo cicilan juga kan tambah pusing. Nah, makanya tidak ada toleransi Pak untuk yang tidak prima. Nah, kemudian yang berikutnya Mas Bowo, kita paham betul ini kan masa semakin dinamis, kita nggak bisa kalau keinginan satu harus seperti ini ada yang lainnya juga, maka perlu diatur. Nah, aturan inilah yang memang membutuhkan proses. Nah, kalau masyarakat belum paham sepenuhnya, maaf Pak Ahsan, yang dalam tanda petik yang disalahkan atau yang maladministrasi adalah penyelenggaranya. Kenapa? Karena penyelenggara diberikan mandat untuk menyampaikan. Penyelenggara diberikan anggaran
untuk melakukan sosialisasi. Penyelenggara mempunyai pasukan, mempunyai orang untuk menyampaikan. Sehingga sekecil apapun, kalau masih ada masyarakat yang belum komplain, makanya entah salah entah benar, kami lihat sebagai potensi maladministrasi. Karena apa? Berarti belum ada kesesuaian. Ini jangan dinyang dulu, jinggair punya nawan. Karena kalau kita panjang-panjang kan loh, Bapak dapat anggaran, Bapak punya orang, Bapak punya aplikasi. Dan yang terakhir Mas Bowo, ini PR untuk penjenengan. Coba kita siapkan dana abadi pendidikan. Itu yang nanti akan menjadi penyelesaian yang bisa melayani baik yang miskin maupun yang mendang-mending tuh loh. Kayak saya itu ya miskin juga enggak, tapi kaya ya enggak banget lah kalau saya tuh kaya. Ini kan kadang orang yang kayak saya kan banyak. Mau miskin desilnya lebih dari 5. Nah, kalau kemudian kita bisa mengupayakan paling nggak untuk SD SMP bahwa siapapun nggak usah mikir dana pendidikan, itu akan menjadi satu hal. Mungkin nggak? Mungkin. Kita misalnya melihat apa? BPJS. Dulu awalnya kita memang ikut mendorong dari Ombudsman supaya sekolah itu kayak Vaskes, dianggap sebagai satuan pendidikan. Nah, maka biaya operasionalnya adalah terutama dari BPJS. Nah, sekarang mungkin nggak kalau misalnya bos nggak memungkinkan dari pusat, Kota Semarang lah bisa coba kita upayakan, dihitung betul Pak. Berapa sih biaya SMP dan SD untuk semua anak, tapi harus sekali lagi efektif, efisien, transparan, akuntabel, tidak ada korupsi. Kok saya yakin? Kenapa yakin? Di Bojonegoro bisa. Wonogiri sedang mengikuti Pak. Wonogiri itu nggak lebih kaya daripada Kota Semarang, tapi sedang ada bos daerah memberikan seragam gratis, bahkan ada satu sistem menjemput anak-anak yang tidak mau sekolah. Walaupun kita paham, memang Wonogiri kan ada problem terkait dengan kultural. Tapi sedemikian rupanya pemerintah di sana piye carane lah gitu. Nah, maka Mas Bowo tolong supaya juga Pak Aksan ini nggak pusing-pusing. Mungkin nggak kita menghitung dana abadi pendidikan untuk SD SMP Kota Semarang. Ini akan jadi legasi yang luar biasa. TK juga ya? Oke. Dan nanti dihitung betul Pak jumlahnya. Tapi tadi Pak harus betul hitungannya. Jangan sampai ada yang bocor-bocor. Oke, terima kasih Mbak Ida, luar biasa nih. Makasih dari tadi ngeliatin Pak Aksan halus gini, ternyata masuk kategori pelayanan prima begitu. Begitu dengan nggak senyum masuk catatan tahun administrasi loh Pak. Oke, nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara. Saya terima kasih Pak Aksan, saya terima kasih Mbak Ida, ini luar biasa diskusi kita. Juga terima kasih buat semuanya, jangan lupa like, comment, and share di YouTube Suara Banteng Semarang. Ya, terima kasih semuanya, semoga kita mendapatkan berkah dari apa yang kita lakukan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.